sudah berada di depan layar kaca Anda yang belum, coba merapat karena ini saatnya kita untuk Grupi No Secret. Bersama saya Karus, ada Daniel di pojok sana yang juga siap menemani Anda dengan semangat tentunya ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang berikutnya lagi hot juga rame dari kemarin di sosial media. Ini sebenarnya dari dunia nyata, cuman kemudian diramaikan di dunia maya. Begitu ya, adalah soal Syakir Daulay yang dituding kayak nggak perhatian gitu sama orang tuanya sendiri. jadi ini berawal dari postingan ayahnya Syakir Daulay begitu ya. Pokoknya kayaknya curahan hati lah gitu. Ya, kayaknya ditujukan buat Syakir Daulay. Jadi Syakir Daulay ini kabarnya sudah 6 bulan gitu nggak nengok-nengokin orang tuanya dan lebih banyak tinggal di rumah gurunya yang jaraknya itu hanya 1 kilometer dari rumah orang tuanya begitu ya, tapi jarang nengok-nengok ya kan. Terus ada lagi keberatan dari orang tuanya adalah ini kemarin umroh juga bukannya datang ke rumah pamit, malah bawa berangkat doang baru nelpon. Pulang umroh juga bukannya nengok, padahal kan cuma 1 kilometer doang ya. Pulang umroh juga nggak nengok gitu ya. Akhirnya curhat, terus kemudian juga sempat hadir di podcast, rame deh ya kan. Tapi akhirnya kemarin Syakir Daulay udah posting, dia akhirnya datang ke rumah orang tuanya, ada fotonya juga bersama bapaknya. Coba kita lihat ini ya, di postingannya Syakir Daulay gitu. Setelah ramai di sosial media, akhirnya dia pulang, iya kan. Coba kita lihat sih curahan hati bapaknya Syakir Daulay di sebuah podcast didampingi oleh Sikri Daulay ya. Oh, Sikri Daulaynya nggak kelihatan, bapak ibunya doang dibawa ke podcast. Coba kita lihat yang berikut ini. Gitu ya, curahan hati bapaknya, kalau tidak merantau gitu ya, Syakir kan nggak akan kebawa ke Jakarta gitu ya. Ini postingan bapaknya ya, kebacakan ya dikit ya nih ya captionnya ya. Kadangkala perjalanan kita dalam setahun mencapai puluhan ribu kilometer, tapi rumah kontrakan orang tua sendiri yang jarak 1 kilometer hanya 3 kali kamu jengukin, itu pun tidak lebih dari 30 menit aja. Kadang kita lebih senang tinggal dengan orang lain yang memberi tempat tinggal daripada tinggal bersama di rumah kontrakan orang tua. Kita lebih senang berkumpul dengan orang lain daripada berkumpul dengan orang tua dan saudara kandung sendiri. Kadangkala kita memberikan banyak hadiah kepada orang lain, tapi kita lupa kepada orang tua kita, walaupun ada sebagian yang paling kecil saja begitu ya. Ini soal hadiah mungkin diduga itu menyindir ketika Syakir pernah bikin konten sama Putra Siregar gitu ya, menghadiahkan gurunya sebuah mobil gitu. Tapi kan sebenarnya nggak jelas apakah itu dari Syakir apa dari Putra Siregar gitu. Tapi sedih sih ya, lihat orang tuanya kangen gitu. Nah ini yang berkembang lagi adalah banyak netizen yang kemudian menuding kakaknya Syakir Daulay, Sikri Daulay, itu kenapa sih kok ngompor-ngomporin gitu loh ya. Ini kan sebenarnya bisa aja dihubungin secara langsung, nggak harus melalui podcast gitu. Tapi kemudian Sikri Daulay juga memberikan klarifikasinya. Begitu kita lihat. Ya, Syakir Daulay hanya memberikan komen emoticon hati gitu ya di postingan klarifikasi kakaknya. Komentar netizen coba kita baca. Tapi Syakir sering minta maaf, kadang WA ke mamanya. Sepertinya ada yang dihindari dari Syakir. Percayalah Syakir orang baik, doakan Syakir biar dilembutkan hatinya. Oke, yang berikut. Orang tuanya cuma mau tinggal serumah aja, itu nggak pengen yang lain. Orang tua marah karena pengen anaknya diikat masa tuanya. Saya juga pernah ngalamin hal ini pas ayah saya meninggal. Saya lagi nggak di rumah dan nyesel seumur hidup. Semoga Syakir cepat terbuka hatinya. Yang berikut. Aduh, panjang amat. Yang berikut. Ini kayak lagi bikin puisi ya. Habis ya. Ya mungkin ya itu ya, namanya orang ya, walaupun satu keluarga ternyata WhatsApp keluarga itu juga belum tentu punya gitu ya. Apalagi 2 orang yang datang dari keluarga yang berbeda disatukan dalam sebuah pernikahan. Itu juga komunikasi adalah sebuah hal yang menjadi tantangan. Nah berikut yang lagi ramai juga nih mengenai kabar Dila menggugat cerai Indra Bekti. Itu ada apa? Benarkah habis manis sepah dibuang gara-gara sakit kemudian digugat cerai, atau itulah yang menjadi penyebab penyakitnya Bekti? Kita sekarang sudah kehadiran kuasa hukumnya Bang Milano Lubis. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Bang Milano dan ini manajernya Indra Bekti begitu ya. Indra Bekti hari ini kondisinya gimana? Emang nggak bisa capek-capek ya? Nggak bisa capek-capek, barusan habis dari brownies. Tapi udah habis itu istirahat dulu ya. Kan terakhir itu sebenarnya hari Jumat kan datangnya ke Grupi. Tapi kita kaget juga mendengar kabar bahwa ya harusnya sebetulnya pada saat kita undang Indra Bekti di hari Jumat kemarin itu sama Dila, tapi Dila tiba-tiba cancel. Apakah itu sudah ada masalah sebetulnya? Ya, seperti itulah. Seperti itulah kira-kira ya. Itu kan hari Jumat. Jadi menelpon Bang Milano Kamis malam, malam berarti, Jumat. Enggak, jadi malamnya itu Kamis malamnya dia telepon aku, Dila. Bilang kalau mau pisah itu kan. Iya. Terus aku bilang,
Jadi besok habis Jumatan ya ketemuan. Nah, habis ketemuan sama Dila, aku langsung telepon Bekti. Bekti itu habis dari sini kayaknya ya. Iya. Habis dari sini. Lagi di sini. Iya, Oke. jadi kita teleponan tuh sebenarnya Roy itu lagi di sini gitu. Roy, di mana ketemuan? Ya 1 jam langsung nyampe kantor. Udah. Tapi pada saat itu belum tahu bahwa ada rencana bercerai atau Belum. belum tahu. Belum. Jadi baru setelah di sini ditelepon Bang Milano Yes. baru tahu. Iya, memang briefing saya. Yes. Memang baru ketemu pas di situ. Oh di situ. Terus pada saat itu reaksi Bekti gimana? Gimana cara menyampaikannya ke Bekti? Jadi gue yang nyampein. Ya, boleh, silakan. silakan. Jadi aku tanya Dila kan. Nah, begitu dia sampai di kantor, aku bilang apa alasannya? Nggak sayang, yakin nih mau pisah sama Bekti. Karena kan kita tahu Dila sama Bekti ini ya selama ini kan fine-fine aja. Maksudnya kalaupun ribut tuh udah hari-hari lah sebenarnya. Udah bukan sesuatu yang baru ya Roy ya. Jadi begitu dia bilang tetap pengen pisah, makanya aku langsung telepon ke Bekti. Ke Roy ya? Iya, ke saya. Ke Roy. Mana Bekti? Akhirnya udah janjian 1 jam kemudian baru datang Bekti sama Roy. Di situ aku tanya nih Bekti, Dek, ini Dila udah ketemu aku. Terus bilang kalau dia pengen pisah sama Bekti. Kamu gimana? Jawabannya Bekti, aku juga kaget juga, sesimpel itu dan sesederhana itu. Mungkin dia memang ya kan dia juga nggak boleh terlalu banyak mikir kan. Dia langsung jawab, ya udah Bang, kalau memang Dila maunya seperti itu yang terbaik buat Dila, ya udah aku ikut. Gitu aja, nggak nyangka kalau nggak nyangka, aku juga nggak nyangka karena dulu pernah kayak gitu, tapi langsung Bektinya langsung ayang jangan gitulah gitu ke langsung gitu, Dila ke Dila. ya. Jadi yang sempat pernah minta cerai itu Dila juga. Pernah ada omongan itu udah pernah ada lah. Tapi sebelum tahun 2019 apa saya lupa deh 2019 apa 18-an ya. Oke, ini ada cuplikan wawancara kita di tahun 2020 ya. Ada itu habis berantem besar. Kayak apa? Kita kan orang Iya, luar lihatnya iya. cuma dari kulit-kulit ya. Kita lihat yang berikut cuplikannya. Video yang sesudah tidur. Oh. Nah kalau ini ya, ini percaya nggak percaya adalah Mas Bekti yang minta. Oh serius? Iya, jadi dia tuh setiap pagi kan karena maaf ya karena dia nggak bisa lihat, itu baju aku yang pilihin. Sebagaimanapun aku masih tetap pengen dia pergi, dia tuh selalu bagus gak? Aku kayak apa? Dan dia tuh minta fotoin. Jadi ada foto di slide ini yang dia foto sendirian, dia minta foto. Jadi setiap pagi itu dia minta foto apa yang baju yang aku pakai walaupun dia nggak ngeliat. Ya itu selalu maksudnya karena kan kalau kerja kan selalu pengennya bagus, matching gitu. Nah itu dia pengennya difotoin gitu. Tadi ayo bun kita foto yuk gitu. Saat aku bilang handphonenya kamu lagi rusak, aku bilang gitu. Terus dia marah, pokoknya nggak ada gitu. Terus dia ngomong sempat agak naik sama anak-anak nangis gitu. Terus aku bilang udah yuk ke kamar masing-masing, aku bilang gitu. Udah kamu stay di sini dulu di tempat tidur, aku urus anak-anak, aku bilang gitu. Aku pintu di kamar aku tutup. Dia sempat marah gitu si Mas Bektinya gitu. Aku bakal bisa meeting kalau Mas Bekti udah sehat gitu maksudnya. Nggak tahu kalau bisa ngomongin. Kalau lagi balikin kayak gini, ya sebenarnya sedih gitu. Ya alhamdulillah Mas Bekti orangnya emang mengemong gitu. Aku kan emosi gitu-gitu ya orangnya ya. Jadi dia lebih ngemong, lebih sabaran. Oh, 3 hal yang membuat kamu takut banget sama Dila. Kalau lagi dia diam, kalau dia lagi marah, sama kalau lagi dia lagi cemberut. Itu. Ya, memang seperti itu kan. Ya seperti itu ya dua-duanya. Tapi memang dibilang kalau Dila lagi marah, Dila juga cerita bahwa ya sebetulnya sebelum sakit memang Dila yang mungkin lebih lebih galak. Gitu. Tapi keadaan kondisi Bekti yang sekarang kan kemarin cerita juga dia juga lebih gampang emosional begitu ya. Sedikit aja sih sebenarnya. Sedikit aja. Sama aja, hanya sedikit bedanya sedikit. Hanya di awal-awal aja. Iya, di awal-awal aja. Itu karena memang mungkin dia masih belum bener ya ininya kan. Jadi mungkin ngerasain karena dia mata. Lebih ke mata. Karena nggak bisa ngelihat. Jadi apa yang dia inginin tidak dipenuhi, dia nggak bisa mengutarakan apa yang langsung emosi. Karena ya dan tidak melihat, dia juga tidak bisa melihat secara jelas ekspresi orang. Jadi nggak tahu orang itu sebenarnya ya kalau dia ngeliat mungkin ya kayak sekarang lah gitu, nggak ngeliat orang nggak pernah dia ngomong marah lagi. Kalau Dila sendiri gimana kondisinya pada saat datang nelpon itu gimana dia?
Kalau malam itu memang waktu dia hari Kamis malam itu dia telepon saya itu dia nangis. Dia nangis terus kemarin pun hari Minggu dia masih teleponan sama saya. Bang, gimana ya aku ngadepin ini? Ya, aku cuma bisa bilang ya Dila kamu pikirin baik-baik. Ya semuanya masih ada jalan. Cuman pikirin lagi lah. Keputusan kamu ya, tapi kan Bang Bekti udah oke juga dia bilang. Jadi ya udahlah. Oh, jadi Dila pada saat telepon dia sudah ngomong sama Bekti berarti sudah oke. Iya. Oke. Terus sekarang terakhir komunikasi sama Dila kapan? Aku nggak tahu, Roy. Nggak ada. Belum ada Oh, komunikasi dari pihak Bekti nggak ada komunikasi sama Dila. Kalau Tapi nanti insya Allah lah, pokoknya dalam proses ini nanti kita ketemu lah sama anak-anak juga Bekti kan. Anak-anak ya. Ya anak-anak kan juga belum ketemu sama Bekti dari pas keluar dari rumah ya. seminggu keluar. Ya kurang lebih lah. Hari Kamis? Hari Kamis. Keluarnya tuh hari Kamis. Yang harusnya datang ke Rumpi. Iya. Pokoknya semua gara-gara Rumpi. Aduh, minta Pokoknya semua kejadian di Rumpi nih. Pantes. Tadi kalau datang sini juga agak takut-takut juga sih nih. Nih Fanny nih bisa suka jebak nih. Enggak Pak, kalau justru Enggak ya? gue waktu pertama kali untuk Bekti Muncul. muncul di trial di sini, saya percaya di sini malah. Oh gitu ya. Ya, tadi ada pesan-pesan dari Bang Roy. Tolong jangan berat-berat pertanyaannya gitu. Jelaskan arti berat. Oh gitu ya. Ya karena kita tahu ya, maksudnya. Tapi ini kan juga hal yang berat juga ya pastinya. Ya Betul, pastilah, betul pastilah. sekali. Bukan punya Bekti, Dila juga pasti berat. Kalau lihat mukanya Dila juga makin kurus. Ini Colong. per hari tadi saya telepon dia, sempat telepon dia tadi pagi. Dia bilang dia nggak lihat berita, dia nggak lihat handphone segala macam. Dia Tapi nggak mau lihat apa sosial media, nggak mau. Tapi Bang Roy sempat lihat foto-foto Bekti udah nggak ada di Instagram. Enggak, saya nggak pernah secara langsung tidak. Oke. Cuman di info aja. Di info. Di info. Oke. Di info saja. Saya juga sebenarnya harusnya sih enggak sih, harusnya. Kalau enggak kita lebih tenang lagi Pak. Iya. Oh, ini langsung moving semua ya. Gara-gara dihapus itu jadi Dihapus langsung itu, ketahuan gitu. semua. Padahal diam silent aja suratnya. Silent aja harusnya. Nah ini kan sebetulnya tadi ada beberapa yang namanya rumah tangga kan biasa ya, ada Ya. beberapa kejadian. Dan pada saat tahun 2019 itu kalau dari Bang Milano, dari Roy, ini masih bisa diperbaiki itu kenapa? Apa bedanya dengan yang sekarang? Ya karena mungkin permasalahan udah semakin banyak, semakin numpuk. Yang menurut Dila, kita ini udah nggak sehat, pemikirannya udah nggak sama, prinsip hidup kita juga udah beda. Oh gitu? Sampai seperti itu. Masalahnya masih sama dengan yang tahun 2019 kurang Ya lebih? memang Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sama. Kurang Jadi, ya ada yang lain, ada yang lain Ada yang juga. tambah Jadi lagi. maksudnya Menumpuk, menambah permasalahan. jadi yang ini belum selesai, Ada lagi. ditambah lagi. Oke, komentar netizen dong, kita tanya ini benar atau enggak, karena banyak tudingan-tudingan ya. Yang pertama coba kita baca. Ceng. Jangan-jangan Bekti sakit karena emang udah ada masalah besar dan mau cerai sebelum itu. Gimana, Mas Roy? Oh enggak ada. Enggak karena itu ya, Ray ya? Ya, mudah-mudahan Enggak lah. Mudah-mudahan enggak, ini yakin enggak? Kok Bang Milano bisa yakin enggak? Yakin, Ya, 100%. di dia aja lah. Kenapa bisa yakin enggak? 100%. Kenapa yakin enggak? Aku yakin. Bukan karena stres? Bukan. Sehingga membuat keadaannya Oh, enggak. kepikiran jadi sakit? Mudah-mudahan enggak. Enggak lah. Karena Oh, gara-gara mau cerai jadi sakit jadi enggak. Karena ada keributan besar tahun 2019. Karena bandel aja. Karena bandel. Oh itu Bandel Ini dikit. hipertensi sebenarnya kan. Iya kan, hipertensi kan bukannya karena sering ada keributan. Iya, Ya, itu enggak, udah karena harus kayaknya minum udah obat sakit ya. setiap hari. Oh iya, Udah sehari-hari dia nggak minum kayaknya. obat. Dia nggak minum obat, bandel. Terus Jadi bukan sehari-hari. itu ya. Bukan. itu. Ini kita langsung mengklarifikasi buat netizen. Iya. Jadi bukan itu ya. Faktornya macam-macam. Salah satunya mungkin karena ya gaya hidup, pola hidup juga. Iya. Yang berikut. Nelangsa saya, kondisi indeks belum pulih, udah dihadapkan pada gugatan cerai dari sang istri. Apakah tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa dari istrinya? Ya Allah gitu ya. Ini mesti ditanya sama Nah. Dila. Ini tapi kan kuasa hukum keduanya nih. Ini kita bisa tanya langsung ke Bang Milano. Jadi gini, yang bisa mengerti itu hanya Dila sama Bekti. Kita pun nggak bisa ikut campur terlalu dalam. Apakah ini momen yang tepat atau tidak? Tapi ini lebih kepada kesepakatan mereka untuk mengakhiri ini dengan baik-baik dan semuanya happy ending. Oke, Bang Milano sempat nanya nggak kenapa sekarang? Kenapa nggak kan? Maksudnya ini udah keluar, maksudnya udah berpisah nih secara tempat tinggal kan ya, gitu. Kenapa nggak ya udah pisah dulu? Mungkin ditelaah secara pelan-pelan sebelum langsung. Ini kan gugatannya udah diajukan gitu loh. Udah diajukan ya? Udah, sudah.
Ya karena memang itu keputusannya sudah dicoba, mereka. sudah dicoba. Udah Roy juga ikut ngomong. Saya juga udah coba kok. Ngomong ke siapa? Ngomong ke Bu Bekti sama Ke Dila Dila. juga. Ke Dila. Ngomongnya ke Dila. Ya sama, ke Sama Bekti kalau juga. Bekti mah ya udah lah. Kalau Bekti mah Kalau Bekti kan hari-hari dia. Besok juga lupa dia. Dia kalau ngomong Bekti kan tiap hari. Iya, makanya. Sama Dila tuh. Sama Dila udah juga. Sudah. Jadi dua-duanya Sudah udah. dicoba. Jadi sudah mencoba lah. Saya juga secara dari sahabatnya Bekti mencoba ke Dila, sudah mencoba. Oke. Akhirnya mereka mencoba nggak bisa. ternyata. Nggak bisa? Nggak bisa. Memang akhirnya kasihan juga Dilanya, saya bilang. Oke. Kondisi Bekti sesudah atau kondisi keduanya setelah ini kan nggak ketemu gitu ya? Iya. Gitu. Itu gimana kondisi Bekti? Kalau Bekti kan dipegang sama keluarganya kan. Saya kembalikan dengan keluarganya. Ya ada rasa sedih pasti, rasa sakit ada. Cuman dikarenakan saya nggak bisa dibombardir juga dengan berita informasi dan lain-lain. Jadi hanya sedikit aja. Jadi kita encourage saja. Lebih ke encourage lewat ke anak-anak. Nanti anak-anak, nanti kita kerja untuk anak-anak. Jangan lupa tanggung jawabnya buat anak-anak. Nggak ada bekas anak Pak, gini-gini. Akhirnya dia semangat terus. Yeah. Oke, anak-anak. Jadi dia sedihnya gimana? Apa kelihatannya apa yang dilakukan ketika dia sedih? Apakah makin emosi? Bekti itu tidak pernah, Iya kan? pernah menunjukkan Kalau dia sedih. sedihnya. Tapi ya kita dia- tahu ya. gestur badan agak ngebungkuk ya itu kita tahu. Udah hanya itu aja yang bisa dia lakukan. Oh, nggak cerita? Nggak nangis, nggak apa, nggak. Tapi kita tahu gestur badan dia, lunglainya dan lain-lainnya. Kan dia kemarin juga cerita bahwa kondisi dia salah satunya adalah itu tadi ada selain skip ingatannya juga suka kadang-kadang dia merasa ada sebuah kejadian padahal itu sebenarnya nggak ada gitu. Iya, ya. betul. Apakah dengan adanya masalah ini itu juga semakin memicu apa ya pikirannya yang Justru kalau Tidak saya rasa ada sedikit lebih baiknya. oh ya Jadi down-nya tuh nggak terus. kondisi ini justru bagus buat dia. Lebih baik gitu. Jadi bisa menerima dengan ikhlas karena besoknya Udah nggak ingat. agak lupa masalahnya, baru dia ingat pelan-pelan lagi, baru kita encourage. Jadi nggak benar-benar lagi dia tidur benar-benar mikirin kan biasanya kalau udah stres kayak gini kan susah tidur, malah drop. Justru dengan kayak gini dia pulas aja sebenarnya. Jadi ini ya di satu sisi gitu ya kita Ada bisa baiknya. melihat bahwa ini ada baiknya juga buat Bekti, ada baiknya juga buat Dila, Betul, gitu betul, ya. Oke, betul. ini ada artikel lagi soal harta gonogin ini sudah disepakati ya. Udah, jadi kemarin pasca ketemu Bekti sama Dila, mereka udah ada kesepakatan lah, ada berapa poin. Poin pertamanya bahwa hak asuh itu ada di Dila, anak-anak tetap diurus sama Dila. Untuk keperluan anak-anak, sekolah, kehidupannya semua masih ditanggung jawab Bekti. Dan nanti kalau ada harta di dalam perkawinan ini akan dibagi dua. Oke, jadi itu ya. Jadi udah clear lah, intinya tidak akan ada masalah ke depannya. Oke. Ini kan Kamis malam jam 12 telepon ke Bang Milano. Ada kejadian besarkah di hari Kamis itu? Nggak ada sih besar, cuman nanya ya cekcok aja lah. Nggak ada apa nggak tahu? Tahu lah Roy. Oke, tahu. Roy nggak tahu dia. Tahu lah. Oh, ada memang. Ada cekcok. Ada cekcok. Beda sama cekcok sebelumnya kan? Iya, mungkin lebih numpuk lah pokoknya. Lebih numpuk di cekcok itu Iya. pada saat itu. Mungkin ya memang udah di saat ini kayaknya Dilanya juga mulai Capek ya kan? capek. Karena dia udah capek, lelah mental. Karena yang Iya. namanya merawat orang sakit itu kan nggak gampang. Betul. Ya. Padahal saya Dila itu kan memang udah lagi merawat. Kalau Iya. ditanya merawat benar-benar merawat, tidak hampir lepas. Untuk mampir ke Rumpi aja itu perlu butuh waktu lama. Mungkin talent juga udah memaksakan untuk coba masuk ke Rumpi ya, untuk live di Rumpi. Memang butuh waktu. Karena Dila itu susah banget untuk dilepas, dijarakin sama Bektinya. Ya, sama Bekti. Akhirnya beberapa waktu pun saya coba encourage juga sama Dilanya, udah nggak apa-apa, ada saya gantian kamu ke sana nggak apa-apa. Kamu semua perlu tahu update-nya dari kamu langsung sebagai istri. Itu jadi dijalanin dengan baik semuanya. Gitu. Jadi kan sempat cerita juga Dila terakhir, saya tanya sama Dila ya karena kelihatan lelah, katanya kapan kamu me time-nya? Itu tadi sempat ada cuplikan dia bilang, Iya. ya kalau Mas Bekti udah baik-baik saja mungkin barangkali itu adalah waktu dia untuk me time. Iya. Tapi menurut, udah final nih. Final. Cerai, Ya, tapi nggak tahu dong, nanti Iya, kan iya, masih iya. ada proses kan, Iya, masih iya. ada proses. Mana tahu tiba-tiba ada seperti Mukjizat apa emang mereka jalannya Tuhan. balik nanti kan nggak tahu kita. Tapi sih untuk Masih saat on ini track sih ya, masih on on track. oh, kan banyak hujatan juga diarahkan ke Dila ya. Nah itu dia. Dia bilang Sebenarnya katanya ini
Banyak tuh ada sampai tuh suami-suami kalau lagi sakit ditinggal gitu. Jadi saya udah bilang sama Dila ini pasti efeknya akan ada seperti ini. Dia juga menyadari kok. Tapi dia cuma pesan, Bang, cuman abang yang bisa aku harapin karena aku nggak akan muncul. Hanya abang yang bisa jelasin kalau ini semua tidak ada kaitan dengan materi, tidak ada kaitan dengan bekti sakit, ya Roy ya. Betul. Ya intinya mereka, aku yakin dua-duanya saling menjaga sebenarnya. Tidak akan mungkin bekti jelekin Dila jelekin bekti, nggak ada. Mereka benar-benar memikirkan ke depannya seperti apa. Ini semua untuk kepentingan anak. Jadi ya itulah, barangkali orang di luar sana mengatakan atau berspekulasi penyebabnya karena udah sakit terus ditinggal gitu ya. Atau jangan-jangan ini yang menyebabkan sakit gitu. Kita nggak pernah tahu kehidupan rumah tangga itu seperti apa gitu ya. Masing-masing orang punya batasannya masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut aku ya memang kondisi merawat orang sakit itu bukan hal yang sederhana gitu ya. Nggak gampang gitu, butuh energi dan lain sebagainya. Apakah sekarang saat yang tepat atau enggak? Betul. Memang ini keputusan mereka berdua. Kalau mereka berdua sudah ya sudahlah, sudah ikhlas gitu ya. Ya kita doakan saja yang terbaik buat dua-duanya. Oke, Bang Roy terima kasih sudah hadir. Bang Milano terima kasih sudah hadir. Salam buat Bekti dan Dila. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin.